Halo pemirsa, setelah sekian hari saya tidak merekam video, kali ini agak lucu ceritanya pemirsa, jadi saya ketawa duluan. Kita mewawancarai Ibu Sri. Jadi Ibu Sri ini punya 3 suami, Bu ya. Suami pertama, suami kedua, suami ketiga ada cerita tersendiri. Kita mulai suami pertama dulu ya, Bu. Oke, kita mulai, Bu. Bagian-bagian yang pentingnya aja gitu. Ada apa dengan suami pertama Ibu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mau ceritakan masalah rumah tangga saya. Dulu rumah tangga saya ini kami kenal sama bapaknya ini. Nah, dia orangnya memang bolehlah baik pertama dengan saya. Jadi saya berhubungan sama dia, berumah tangga sama dia, udah kenal baik sama-sama. Saya habis itu nikah sama dia. Udah tuh tinggal sama mertua, tinggal di rumah mertua tuh. Saya perhatikan suami saya ini lain daripada yang lain. Sudah tuh nggak tahunya saya sudah habis berkumpul sama-sama, maaf cakap, saya punya anak 1 sama dia. Sudah punya anak 1. Tunggu, ini udah nikah kan? Udah. Oke, punya anak ya. Jadi udah punya anak pertama tadi? Kalau bilang misalnya bapaknya nggak usah dibilang nama ya. Tak perlu Bu, cerita gini aja nggak Nah, apa-apa. Jadi saya udah punya anak 1, bapaknya terus nggak peduli dengan saya. Saya melahirkan 1 anak pun tidak dihiraukan di rumah sakit. Yang menghiraukan saya pun tak ada 1 orang pun. Saya sendiri di rumah sakit. Tapi Ibu kan tinggal di rumah mertua. Nah, sudah lahirkan di rumah sakit baru bawa rumah mertua. Indah, Ibu kan hamil tuh di rumah mertua. Ya, Jadi kenapa tidak ada yang peduli? soalnya gini, adik-adik ipar saya, ibu mertua pun tak ada yang suka semuanya Dengan Ibu. dengan saya. Oh, jadi suami nikah sama Ibu agak tak direstui gitu Iya, maksudnya. nggak disukai. Cuman kami karena sama-sama suka, sama-sama cinta, jadi kami orang nikah. Kemarin tuh orang tua saya pun nggak suka juga. Kami sama-sama suka. Jadi kayak gitulah jadinya rumah tangga kami berantakan. Jadi sudah itu saya kan dah dari rumah sakit itu dibawa pulang sama mertua saya yang peduli dari yang bawa saya ke rumah. Jadi bapak dia pun belum balik juga ke rumah kan, saya diamkan aja. Bapaknya di mana? Bapaknya pergi itu udah dari pagi tuh pergi, dia nanti kalau pulang kan. Sudah saya tinggal di rumah mertua tuh udah pulang, saya tuh baru dibilang sama bapaknya, kau pulanglah ke rumah tuh, anak kamu tuh tengok istrimu katanya. Oh, tapi mertua udah baik ya saat itu. Mertua tuh baik, tapi baik dia itu tidak sama tidak anu lah, tidak 100% dia baik dengan saya. Iya. Saya paham. Mm-mm. Saya paham, cuma saya tinggal di rumah tuh tak tahan, saya ngenes hati saya, rasanya saya tak tahu lah, Tuhan aja yang tahu. Saya bilang, saya sabar, saya banyak sabar, minta pada Allah, saya tawakal sama Allah, membesarkan anak saya sendiri, saya beri kasih susu, nggak ada yang peduli. Kadang-kadang anak saya itu diketok-ketokin sama gayung, mama sama adik-adik ipar kan. Nah, kadang dimarahin nanti semua anak, nggak suka lah orang tuh sama saya. Anak pertama tadi ya? Ya, yang sama pertama tadi. Terus? Sudah tuh bapak dia udah pulang, nggak mau tahu dengan saya, rupanya dia main cewek di luar kan, main cewek di luar. Saya pun nggak peduli. Jadi kan sudah tuh saya di rumah, apa kata mertua saya, yang laki-laki bilang sama mertua yang perempuan, Bu, pulang urus sama bini di rumah, kasih makan sama bini tuh. Biarkan aja lah, ya nyaut si mama, biarkan aja lah, padahal nanti si Seri tadi itu nanti ngambil katanya. Padahal dia Seri itu nanti ngambil sendiri katanya. Jadi saya bilang, saya menangis aja di rumah tuh. Saya menangis terus kan, membesarkan anak saya. Udah agak besar anak saya pindah rumah. Saya nak tahan lagi di situ. Udah tuh saya bekerja saya di pasar. Pindah rumah sama suami? Saya aja sendiri bawa pindah. Dia mau pindah mau ke rumah saya pun, kalau dia mau ikut. Nah, mau ikut dia nggak mau pindah, dia mau dekat mamanya. Mamanya tuh sayang kali sama dia. Saya di situ nggak tahan saya di situ. Jadi udah pindah nih? Saya dimarahin terus sama mamanya tuh. Asik saya dibilang sama mamanya, itulah kau kata dia. Ngapain kau mau dengan si Seri itu katanya. Apa cantikan mama ibu lagi mana ya katanya, bang katanya tuh. Cantikan ibu lagi katanya. Untuk apa kau sama dia katanya gitu. Dia udah tua, dia bilang gitu. Saya sabar aja. Saya asik kena marah gitu terus sama mama dia, sama ibunya. Nggak tahan saya.
Saya ajak pindah, dia tak mau. Jadi saya aja yang pindah cari rumah sendiri. Saya kerja, dapat rumah murah-murah lah ya, dekat situ juga. Pindah saya di situ, rawat anak saya. Nanti saya bawa anak saya tuh kerja, saya nyuci baju orang apa semua. Sudah tuh bapaknya nak pulang-pulang. Sekali saya bilang kayak gini, Bang, ini anak pertama saya kan, anak kedua gitu juga, anak ketiga gitu juga. Yang parah saya dapat anak yang keempat. Yang keempat nih dapat, saya meminta sama Tuhan. Tahu saya kan mau minta cerai, nggak tahu nggak dibolehkan cerai. Terus kata mama saya bilang, kata suami saya ini bilang, aku tak mau cerai kau, kata dia gitu kan, tak mau aku cerai kau mah, dia bilang tuh. Kenapa aku nak mau cerai? Aku nak sanggup lagi bang sama abang. Mati aku bang kasih makan anak sendiri, lebih bagus aku janda, banyak orang pun sayang aku, saya bilang. Nak mau aku cerai dia bilang. Jadi kami jadi anak 4 itu masih gitu kelakuan suaminya. Dari pertama, nggak usah ceritakan panjang nanti nih. Panjang aku ceritakan dari anak pertama. Kenapa dia gitu? Kan mau sama mau nikah. Itulah, dia kena pelet tadi nih. Nah, jadi kan gini, udah sampai itu dibilang sama mama. Adiknya meninggal almarhum ya. Adiknya bilang gini, Bu, ibu jangan bilang-bilang nggak suka sama si setan tuh lah, taruhlah ya, si setan tuh nggak tahu madunya tadi ini kan. Nanti lama-lama ibu suka sama dia katanya. Kan saya udah nggak suka, diantar-antar makanan ke rumah, Ke rumah siapa? Perempuan Ke rumah yang madunya tadi. Iya, ke rumah suami saya nih, ke rumah mama suami saya nih, kan saya udah pindah. Oh, jadi cewek yang ini kita udah masuk ke dalam pelet tadi ya? Iya. Jadi suami ibu ini yang kena pelet gitu ya sama orang. Nah, dia belum kena pelet nih masih. Jadi kan dia masih belum. Dia kan ke rumah, di rumah kan. Dia datang bawa rantang antar ke rumah, Cewek suami ibu ini ya? Iya. Nah, jadi dibilang sama adik ipar saya tuh tadi, dia bilang, Bu, nggak usah lah ibu terima terus tuh sama si setan. Siapa taruh nama dia ya? Tak apa-apa lah dia aja sih, dia aja. Sakit hati saya ada sakit memang. Saya kok tetap bisa nangis nih. Air mata saya aduh, yang itu aja lah Bu, yang keluarnya aja lah. Jadi kan saya bilang, udahlah nggak usah lagi lah. Nggak usah ibu terima terus Bu, katanya kan. Nanti ibu terpelet nanti sama dia, nanti ibu nggak suka, jadi suka nanti abang tuh sama setan tuh katanya kan. Ibu udah pindah nih ya? Udah pindah. Jadi ibu bilang tak suka. Memang iya betul rupanya lama-lama kan udah suka dia. Udah nak pulang-pulang lagi dia ke rumah si suami ibu ini. Ya. Suami ibu ini makan pelet dengan perempuan itu. Perempuan itu memang pandai pelet orang, pandai pelet laki-laki. Yang mana ganteng, yang mana yang tidak ganteng, mana ada sukain, itulah dia. Jadi yang ini mudah kena pelet. Jadi udah tuh nak pulang-pulang ke rumah kan. Sudah tuh kan ibu kan nggak tahu rupanya ibu ini sudah hamil. Hamil keempat tadi. Yang keempat ibu hamil, tidak tahu ibu hamil. Ibu udah telat haid sebulan 2 bulan gitu, ibu nggak peduli dia karena ibu asik kerja terus kan, dari makan untuk anak-anak nih kasih makan. Ibu udah rumah asing nih, dia nak pulang-pulang lagi. Bapak mertua nih selalu bilang sama ibu sama bapak dia orang nih, baliklah kau pulang sana, baliklah pulang sana nengok istrimu. Datang nyawat si mama, gak usahlah kau pulang sana, di sini pandailah nanti tuh si Seri itu makan sendiri katanya kan. Oh, jadi bapak mertua masih baik lah ya? Bapak mertua baik. Saya di rumah tuh mamanya nih yang jahat kan dengan saya. Saya disuruh cerai, saya bunting kan suka berkelahi, itulah yang saya ceritain panjang kan. Anak pertama, mamanya bilang suruh cerai saya. Anak kedua ceraikan aja lah si Seri itu. Anak ketiga ceraikan aja lah si Seri itu, juga dibilang. Anak keempat begitu, pokoknya gitu terus ibu dibilangnya. Jadi ibu sabar, ibu. Jadi si suami ibu ini dia selama itu memang, tapi ibu hamil terus ya, maksud saya bayan kan sama suami ibu ini, posisi ibu. Cuman gini sayang, karena ibu ini kan nggak boleh kan cerai sama bapak itu. Bapak itu ada di Sabang tuh dulu ya, bapak penasehat agama. Tak usah cerai dulu, pikir baik-baik katanya kan. Jadi mau minum bilang, dulu boleh? Mau minum? Ya, enggak. Oke. Jadi katanya biarlah kau masih muda, anak baru satu, tak apa-apa lah, biarlah saya nak sanggup lagi, tak usah, tak boleh. Jadi kan kalau sudah memang kita nak boleh cerai, kamu masuk terima terus ya,
suamimu kalau pulang ke rumah harus kau terima. Jadi dia maaf cakap, dia kok udah pulang ke rumah, itu aja yang dia tahu. Maaf cakapnya ya. Di rumah tuh dikit, maksudnya? Dia pergi ke rumahnya, bukan ke rumah saya kan, tinggal rumah sewa nih. Ah, Kadang-kadang pulang tempat mama gitu. Mama saya tempat lain rumahnya ke situ. Nanti dia datang ke rumah mama saya marah-marah. Jadi dia pulang tidur. oh jadi mama ibu ada di situ. Masih ada mama ibu dulu. Jadi itulah dia bilang sampai dapat anak itulah kadang ini cerita dia. Habis itu saya bilang gini. Dia suka main, udah almarhum ya suami ibu nih. Iya. Saya cuma nanya, tidak bermaksud menyinggung. Suka main perempuan di luar. Oh memang. Oh. Dia suka main perempuan. Dia ada dikasih sama kakek dia untuk supaya orang suka sama dia semua, suka gitu, ilmu pengasih gitu pengasih dari turunan ya. Ya, Dia yang dapat. ya. Jadi saya kan dulu waktu hamil kena air panas nih kaki saya. Oke. Kena air panas, habis itu gembung. Tak tahu saya pergi ke rumah sakit. Saya tidak bilang-bilang sama bapak dia. Perempuan tuh kerja di pabrik rotan. Iya, yang melet tadi. Iya, si setan tadi, yang si laki ini kerja juga dekat situ di kapal orang Taiwan tuh. Dekat-dekatan. Nah, orang Taiwan ini yang tahu istrinya saya, tapi si laki-laki ini tidak pernah mau ngasih duit itu ke saya, kasihnya perempuan itu setan tuh. Jadi saya tidak peduli. Jadi saya sudah sampai rumah sakit, ditengok sama dokter kenapa kayak gini. Rupanya sekali dia diperiksa saya rupanya hamil. Tak tahu saya hamil kan? Diperiksa gara-gara air panas tadi, ketahuan hamil. Ya, ketahuan hamil. Jumpa sama ibu perempuan tuh di rumah sakit. Jadi? Berkelahi, marah-marah situ kan. Tuh bilang, habis ibu dimaki-maki dia. Kenapa? Dia bilangnya ibu main-main sama laki dia. Padahal ibu yang diambil dia. Perempuan yang setan tadi nih. Sudah tuh dia pulang. Dia nikah sama ibu juga. Main perempuan sama laki ibu tuh. Main-main gitu aja. Sampai bunting anak itu. Tapi ibu dibilangnya ngambil suami dia. Ya, jadi sudah tuh. Padahal dia nikah belum. Belum. Dia masih gitu lah yang sibuk bilang tadi dia nak pulang-pulang dia bercewek sama perempuan tuh. Bunting perempuan juga, tuh. Ya? Bunting perempuan tuh. Jadi si bapak dia ini pulang ke rumah saya, minta sama saya, "Ma boleh mah abang nikah lagi sama itu perempuan setan tuh," kata dia kan. Siapa yang mau saya lagi hamil dia mau nikah ke situ, saya bilang kayak gitu. Kok kayak gitu sampai hati kan dia abang macam gitu. Bang dulu kan abang sama suka-suka sama saya. Karena abang kayak gitu, abang udah kena peletnya sama dia, kena guna-guna abang tahu, saya bilang gitu. Dan nak tahu apa-apa lagi abang makan, tengok tuh. Sampai abangnya tidak pernah pulang ke rumahku, saya bilang gitu, tidak pernah pulang ke rumah. Sekali besoknya. Ibu tahu dari mana dipelet suami ibu? Ibu tahu dari mana perempuan itu masuk? Ibu paham. Banyak orang-orang tetangga rumah dia tuh dengan setan tuh macam gitu kan. Dia tahu memang suka itu dah. Dia dari neneknya. Udah mati semua sekarang orang tuh. Tak ada lagi, dah kena hukum karma mungkin kan. Yang perempuan itu udah meninggal juga? Mati juga, mati beranak. Anak hidup. Anak ada gadis sekarang. Jadi kan ibu sudah tuh pergi ibu ke rumah tempat yang tadi nih. Menunggu bapak dia balik sama perempuan tuh balik. Iya. Duduk ibu di situ, mana perut ibu besar nih. Udah hamil besar kan. Jadi rupanya lewatlah perempuan tadi tuh. Bergulat ibu situ, berkeroyok-keroyok, bertumbuk-tumbuk, pokoknya dimaki-maki ibu. Malu ambil laki orang. Tetangga tahu. Tetangga tahu semua situ. Jadi tetangganya Cerita yang aslinya nonton. tahu. Cerita aslinya tahu tetangga. Nah, tahu orang tuh memang jahat perempuan tuh. Jadi datanglah kawan ibu. Satu orang tuh tinggi besar. Datang dia dekat ibu. Ibu lagi bertinju-tinju sama dia berjambak-jambak. Datang nyuang di tumbuknya perempuan tuh. Terkejut lah ibu kan. Begini caranya. Bukan macam gitu Sri katanya. Gini caranya katanya. Berkelahi lah tuan. Jadi cakarnya orang tadi tuh. Kami dah berpisah kan. Tak tahu malu kau katanya. Tak tahu malu kau. Kau ambil laki orang. Kau bilang laki kau bilang itu. Kau udah kena. Kau guna-gunain laki orangnya. Kau bilang tuh. Nampak ganteng laki sikit. Tak kau ambil. Laki orang kau ambil semuanya. Dia bilang gitu. Dasar. Padahal dia. Dia yang ambil. Dia kerja apa? Hah? Dia kerja apa tadi perempuan itu ini? kerja pabrik rotan dulu di Sabang tuh. Dia kerja pabrik rotan. Memang cantik enggak dia? Pendek. Bukan saya puji, bukan cantik budak itu memang. Oh, dia sampai pelet. Dia karena berguna karena sana orang bilang berguna-guna. Orang sana bukan dia panggil dia lagi nama.
Panggil dia tuh apa? Salome. Oh, Salome. Satu lubang rame-rame. Nah, itu orang pernah manggil. Nah, itulah dipanggil orang dia tuh si Salome itu. Jadi sudah ibu bergulat itu. Jadi sudah itu ibu bergulat nih. Ceritanya sedih kan pemirsa, cuma ketawa kan kita. Iya, ibu Terus? tuh dari ibu tahankan nih nak, ibu sedih memang kok ingat masa lalu nih. Jadi rupanya kan ibu pulang ke rumah, sebelum ibu tengok baju-baju dia nggak ada lagi. Ini tadi udah siap kelahi, udah bulat pulang ibu ke rumah kan. Anak ibu yang besar tadi tuh tidur di rumah kawan ibu. Jadi rupanya pas bulan puasa, ibu pergi ke rumah perempuan tuh. Sekali ibu tengok ke perempuan tuh, nggak taunya duduk si jantan tadi di bawah pohon jambu. Jambu tak mangga. Potong-potong anu cincau. Sekali saya masuk, bang, saya bilang. Ma, bilang ngapa datang sini? Bang, baliklah bang, aku kepingin kali bang tidur sama bang. Aku bilang, bawaan sebaik. Nah, nantilah dulu, aku sendirian di rumah, tidak ada orang. Saya bilang, nantilah, panggil. Pulanglah bang, sekali saya tengok baju anak laki saya bergantung banyaknya di situ. Tuhan bang, minta baju aku tuh, turunin baju anak laki aku semua, saya turunkan semua, diambil dilempar-lemparnya sama saya. Saya ambil, saya bawa pulang. Pergilah tempat kawan saya itu. Ibu kok masih itu ya, masih bertahan sama suami ibu ya? Iya, ibu memang waktu dari anak pertama sudah mau cerai, tidak dapat cerai. Jadi ibu pikir sekarang, kalau satu anak nanti nggak sanggup ibu, nggak minta anak banyak, aku biar lama Tuhan, aku dapat perempuan, aku baru aku cerai dia. Saya bilang, dia tak mau cerai ibu. Alhamdulillah dapat anak ibu perempuan ikannya. Itulah sebelum melahirkan. Nah, jadi dari ibu pulang situ, nak tahunya ibu balik, di pisang banyak kali ibu. 3-4 sisir pisang kepok mentah. Pergilah sama jalanannya kan macam gini, macam bukit-bukit. Didorong ibu sama anak ibu. Nah, bilang, Bu, nanti kalau puasa bangun iyalah nak, sampai atas pucuk berdiri lagi kan. Itu jalan pulang ke rumah lah, sampai rumah. Lah jam 3, entah jam 2, entah jam berapa, ibu sakit perut. Sudah sakit perut. Tinggal di rumah perempuan tuh sama. Kok bisa? Anak dia kan ada di sama laki-laki dulu, dia selingkuh. Nah, jadi dia tinggal sama laki orang kan. Laki orang tuh tinggal rumah siapa tadi? rumah bapak dia tadi sama perempuan itu. Kok ibu mau di rumah yang Nangis anak dia tuh, abang nggak boleh balik mak, nggak boleh balik pak. udah nikah itu suami ibu sama dia? Hah? Udah nikah suami? Belum. Tapi ibu udah merelakan gitu dak? Saat itu Tak ada rela ibu. Ibu tidak rela sama dia tuh perempuan tuh. Jadi rupanya perempuan ini kan sudah ibu anu tuh kayak gitu. Tuh dia minta surat nikah kemarin tuh, dia mau minta surat apa namanya, surat sama ibu minta izin mau nikah kemarin tuh kan. Ada dia ibu minta izin. minta izin nikah tuh, dia bilang nak kasih dia nikah, dia langsung nak tahu lah tuh nikah sah tidak sah, ibu nak tahu. Habis bergulat tuh minta izin pula dia. Nah sebelumnya dia udah bilang tadi dia minta izin sama ibu mau nikah, siapa yang mau kasih, ibu bilang ibu hamil. Nah itu nak tahu, terserah dia tuh. Itu sebelum bergulat tadi. Nah itu sebelum bergulat kan yang ibu cerita tadi. Nah itu baru ibu bilang cerita bergulat tadi kan. Nah sudah tuh pulang ibu ke rumah. Sampai rumah ibu jam 2 atau jam 3 sakit perut ibu, tanda keluar darah air. Bangunkan semua orang lah, dibawa rumah sakit sama Pak RT. Pakai mobil dekat rumah kan, sampai rumah sakit tuh ibu dipopong. Dah tuh anak mertua datang ke rumah sakit. Dia sampai rumah sakit, ibu udah lahir, anaknya tuh dapat. Minta sama Tuhan, ya Allah Tuhan dapat aku perempuan, aku cerai memang bapak dia, aku nak sanggup lagi, ya Allah kau kan tahu kayak mana hamba di urutan dunianya, ya kan. Memang perempuan lahir. Lah tuh pulang tempat bapak dia bilang sama bapak dia tempat perempuan tadi tuh. Apa? Pak, ibu udah lahiran, adiknya cewek katanya. Datang dia bawa perempuan tuh nengok ibu. Ibu dah nangis menjerit-jerit dalam tuh. Ibu bilang dimarahin sama suster. Ibu kenapa nangis katanya. Ibu ceritakan perempuan sudah datang, kamu berdiri pula dekat pintu tuh bawa dengan bapak dia bilang kan. Itu bang masuk bang tuh, suapin ibu makan, kakak makan ya kan. Itu datang mati aku. Perempuan tuh nyuruh. Nah, matiku. Apa kau tengok aku? Nak ada guna kau tengok aku? Kau haram, kau memang kau ada haram. Haram juga. Tapi ya? Dia baiklah tuh. Dia baik dia nak begini dia baik sama ibu, baik-baik aja. Cuman dia tuh itulah ibu kan
Dia mau minta restu ibu itu mungkin ya. Nah, jadi ibu kan nggak mau, dia kasih makanan, nggak mau ibu makan. Kalau ibu makan pasti kena. Dia kuat melet Takutnya dia tuh. ibu diapa-apain sama Iya, dia di takut makanan ibu. itu. Nggak Ya. pernah ibu makan kok apa yang dikasih dia. Dia bawa dia di rumah sakit pun Kan nggak? nggak tahu lah. Kecil-kecil kemarin. Jadi itulah dia bilang, tuh dia bilang sehari, tuh bini bapak datang bu. Bini bapak tahu ya anak-anak ibu sudah. Tahu bini bapak bilang, tapi dia kan nggak tahu tuh bini apa. Kan belum masih kecil-kecil anak ibu dulu. Nah jadi sudah datang mama semua bang. Nah sudah itulah ibu tak tahu lagi lah bilang pulang ibu ke rumah mama tuh nggak ada lagi ibu ceritanya sudah. Nggak lama rupanya bunting sudah dia bunting. Ibu udah lahirkan lama-lama besar kan, dia hamil besar, melahirkan dia. Ibu udah mau berangkat ke sini, ibu masih di Banda Aceh. Dengar kabar istrinya udah beranak istrinya, mamanya bininya meninggal. Dapat kabar ibu kan, Bu Kak, perempuan Salome itu udah beranak, Browninya mati katanya kayak gitu. Nah, anaknya hidup katanya. Nah, habis ya syukurlah alhamdulillah kok udah mati, ya udahlah alhamdulillah juga ibu. Ibu udah cerai? Udah cerai. Oh iya, ibu belum cerai ya, belum pergi cerai. Ibu langsung beranak. Lupa ibu udah bilang kan, ibu banyak lupa ibu nak. Sudah lahiran anak tadi tuh, lepas pantang. Pas lepas pantang ibu langsung panggil bidan kampung, cukur rambut apa semua, ada cukur rambut, sunatkan bangka semua, pergi kantor kuah, bawa gendong, bawa anak semua. Anak itu tinggal bapaknya 3 orang tadi kan, sampai rumah sana. Kalau gua minta nasihat, ada berapa kali nasihat, baru besoknya pagi tak ada nasihat lagi, saya kasih tahu gini, bilang bapak kalau tidak mau ceraikan saya, kok terjadi apa-apa dengan diri saya mau bapak tanggung jawab, saya bilang. Si KUA tadi? Di KUA tadi, saya bilang gitu, nggak mau juga diceraikan. Bapak KUA ini kenal baik betul sama bapak mertua kami. Dia kan, saya udah nggak sanggup lagi pak, saya mau cerai, mungkin pisah saya nanti, senang hidup saya bilang. Jadi adik saya juga bilang banyak kali sudah kakak saya mengadu dengan saya, bu pak, tolonglah pak ceraikan, pisahkan adik-anak saya. Pisahkan. Nah, jadi kan udah tuh kalau memang itu bapak tuh ngomong sana, ngomong sini, ngomong sana. Jadi sudah tuh yang ngomong gitu-gitu, gini gitu, jadi tanya, jadi anaknya berapa orang semuanya. Saya bilang anak saya semuanya ada 4, ini yang paling kecil saya gendong, 3 anak saya cowok semua. Jadi saya bilang tinggalkan anak saya ini semua, saya mau cari makan dulu, nanti saya berhasil baru saya berbuat. Kalau yang kecil tidak bisa tinggal bu, kalau yang besar tinggal tidak ada masalah, biarlah bapaknya yang jaga. Nah, saya mau cerai pak. Nah, jadi udahlah kok maunya kayak gitu ibu, ya sudah langsung diketok 3 kali cerai di pengadilan. Ya, ibu ngomong aja bapak pengadilan tuh. Salut nengok ibu. Begini kan ya ibu. Ibu bercakap tadi tuh, enggak cerai itu. Begini bu. Jadi anak ibu ambil semua. Nah, ibu tinggal. Sudah tuh kan udah lama, ibu kan tinggal rumah sewa sendiri juga masih. Ibu tinggal berdua kan. Jadi mama ibu ini telepon terus almarhum. Mama telepon terus ibu suruh balik, takut kena guna-guna lagi sama perempuan tuh. Ibu di situ tinggal di rumah ibu. Lalu ibu berangkat, dijemput sama adik ibu yang sakit. Jemput, balik. Udah tuh, udah cerai, ibu kan udah dapat surat cerai semua apa. Cuma ibu berangkat bawa ini. Berdua kan. Itulah ceritanya, habis putus di situ udah selesai, ibu aman, ibu di sini tenang, ibu naik. Jadi anak ibu yang 3 itu masih di sana ya? Nah, jadi yang 3 di sana tuh lama-lama nggak tahan, rupanya bukan bapak dia yang jaga, bapak dia itu pak perempuan tuh terus. Jadi siapa yang jaga? Mamanya itu nama bapak dia, udah meninggal bapak mamanya kan. Jadi bapaknya ini nggak tahan, dalam sudah 2 adiknya nih yang bilang yang gadis kirim telegram sama saya, suruh ambil anak saya tuh. Kak, ambillah lagi anak-anak nih kak, ibu udah nggak tahan lagi jaganya. Nah, soalnya ibu udah tua, bukan anak bapak dia yang jaga, ibu. Nah, jadi putus sampai situ ya. Jadi ya, anaknya itulah sudah tuh selesai. Oke. Kalau suami kedua ibu ini gimana bu? Kita lanjut ke suami kedua pemirsa. Suami ketiga tak ada masalah bu ya. Suami kedua aja. Cuman ya suami ketiga tadi apa bu? Suami ketiga ibu pisahnya karena apa tadi? Suami ketiga tadi.
dia suami dia tadi itu dia pisah sama ibu nih karena dia kan udah sibuk carikan kerja, dia kerja kasih uang belanja sama ibu, nggak pernah ngirim belanja sama ibu, semua nggak pernah lah. Jadi ibu ya. datang ke sana nyusul tempat dia kerja, marah-marah, ngapain kesini, dibilang itu, dek balik aja lah, pulang ke rumah itu nanti masuk maling kata dia, curi orang barang-barang, biar aja lah curi, saya bilang tidak apa-apa, yang penting aku ambil duit, bilang mana ada duit kata dia. Jadi ibu tidur situ kan, tidur situ bukan dia dampingin sama kita, dia tidur punggung-punggungan kayak gini. Jadi ibu besok balik besok nak ada dikasih dia duit, ibu pulang ke rumah. Sudah pulang ke rumah ibu tak peduli lagi sama dia, ibu kerja terus kan. Nah itu suami ketiga tuh kerja, ibu Suami ketiga bayar uang sewa rumah, sekolahin anak, bayar uang sekolah kan, jadi gitu hilang aja gitu aja. Nah, sudah tuh dia pulang ke rumah nggak mau kasih duit belanja juga, duitnya sekali disimpan dia, so, nampak ibu di bawah kasur kan, di bawah bantal tuh, segini kepalanya duit tuh, nggak pernah kasih duit sama saya. Nah, jadi maaf cakap, itulah dia namanya suami istri, jadi saya tidak mau layani, saya telepon, tak bilang kok kayak gini bang, saya cara nak mau saya bilang, terserah abang lah, kok abang nak main di luar, main lah di luar, saya bilang kayak gitu kan. Nah itulah dia besok dia pergi kerja, tuh lama-lama dia sakit di sana, dia minum obat untuk gemuk, badannya kurus kecil memang. Terus minum obat untuk obat gemuk, terus badannya besar, tinggi, gemuk, macam buncit gitu, terus dia kena sakit di sana, pulang ke rumah nggak saya layani, marah. Bu, bapak balik katanya. Bapak balik saya bilang itu. Tak usah balik lagi lah, biar aja dia begitu. Bu, tengoklah bapak sakit tuh, biarkan aja saya bilang. Dokter kan ada, saya pikir ke dokter, bawa juga lah anak ni kan. Bawa ke dokter, nak diminum obat tuh. Tak diminum obat tuh, dia dinding minum. Itu beberapa hari sakit lagi, makin kuat sakitnya kan. Itu dia dah sembuh, balik lagi dia ke sana. Pulang kayak gitu terus sakit, dan saya nak layani lagi. Jadi pada sakit kemarin tuh kakek kuat parah, saya di rumah kan kerja, tak mau saya eceknya apa namanya, peduli dia lagi lah, sudah nak ada lagi otak saya untuk dia, saya dah kerja sendiri, percuma kan, saya bilang tuh duit nak dikasih, untuk apa belaki, kok janda saya banyak orang sayang sama saya kan, banyak orang mau kasih apa-apa, duit ke apa kan, nah sudah, jadi saya tinggalkan dia, terus panggil sama orang yang ambil itu, mungkin Eli saya dijemput rumah, suruh ke sana, dia bilang tolong jaga dia, aku nak sanggup jaga dia, aku bilang. Tapi itu ibu dimarah-marahin sama bininya, apa Uni macam gitu berlaki. Dia ada bini si itu ibu ya. Bini dia tuh marahkan ibu datang ke sana tuh, ibu Uni apa, dia bilang kayak macam gitu katanya, kenapa nak Uni jaga laki, bilang maunya duit dia, kau jangan kayak gitu, aku punya istri, aku punya suami, aku ni tak pernah dikasih duit belanja, aku bilang. Aku makan di sini, aku cari uang air keringatku sendiri, bayar uang rumah, uang sekolah anakku, jangan macam-macam. Kakak dia si Romsi bilang sama dia, tuh apa kok marah-marah? Dia tuh nggak ada pernah dia nggak pernah dikasih duit sama si tuh, dia bilang. Itu saudara dia ya? Kakak iparnya, adik kakak laki yang perempuan, yang laki-laki itu ya. Iya. Suami ketiga gitu ceritanya ya. Itu yang ceritanya ketiga tuh. Habis itu dia pulang nggak ada, saya datang lagi sakit, sampai sekarang nggak ada kabar. Kawan-kawannya yang jual ikan di pasar tuh bilang, ini katanya nggak tahu, mati kah? Saya bilang nggak tahu lagi. Aku bukan urusan aku lagi, aku bilang. Kalau rugi aku nikah sama dia, aku bilang. Tak dapat uang nak belanja aku sama dia, aku bilang bagus, aku janda, aku bilang cari duit untuk anak aku. Okay. Wah selesai sama dia, itu cuma itu pendek. Suami kedua tadi gitu juga. Gimana tuh? Kalau suami kedua nih, itulah saya bilang tadi, pemirsa, saya kan kenal, saya belum kenal memang pertama sama dia. Saya di pasar tuh mau nonton sama teman, habis itu lupa kenal sama laki-laki ini, itulah namanya, siapa namanya saya bilang? Terserah lah, pokoknya dialah suami kedua. Ya, Jadi saya kenalan sama dia, salaman. Lalu saya salaman sama dia. Lalu saya diajak nonton. Dan nonton saya di dalam, pulang saya diantarkan. Nonton bioskop? Nonton bioskop tadi, nonton film. Nonton film bioskop. Itu kan udah siap nonton, duduk di dalam. Nah itu pulang, udah siap pulang. Tidak ada kasih apa-apa lah, pokoknya kami nonton. Tidak ada beli apa-apa dia kan. Nah, pulang saya ke rumah. Itu ingat-ingat dia terus. Dia sibuk cari saya terus. Jadi saya keluar. Pergi pulang keluar tuh, jumpa sama dia tuh, dimarahin sama makcik saya bilang tidak usah kau pagi-pagi ke rumah keluar, katanya kau duduk aja lah di dalam kok,
orang awak nih nak kuliah katanya gitu. Duduk di luar tuh kalau jando katanya gitu kan. Kalau ndak berlaki bilang berlaki. Jadi itulah awak tuh ingat-ingat dia terus nih. Almarhum udah meninggal kan netek saya tuh. Nah, ingat dia tuh. Kau nak nikah dia lah kau lagi katanya. Dinikahin awak sama dia. Nak tahu nah awak ni nak tahu dia ni bahwa buronan polisi. Dia kerja bangunan di sini. Jadi kan Ibu tahu dari mana dia buronan polisi? itulah yang saya bilang orang Jawa tuh. Kawan dia tuh di Oh, Jawa. kawan dia Tapi cerita dia ke pertama ibu. sebelum atau belum nikah sama dia tuh kenal sama dia. Itu belum kenal. Jadi kan yang ini namanya dia namanya sebetulnya bukan. Jadi kan sudah tuh dia ini dinikahkan sama saya, dia sebut namanya adalah si Buyong tadi ini nikah sama saya. Dia ngaku dia bujang katanya. Nikah, bikin surat langsung bisa. Dia ada KTP. Nah, nikah sama saya, KTP dia tuh. Nikah sama dia, nikah sah. Nah, dua pakai sanding, pakai baju lawyer putih. Dan nikah sama dia, rumah tangga sama dia, saya sewa rumah sini. Oke. Nah, jadi kan udah nikah di rumah bapak tuh, udah duduk tinggal sewa situ. Kami beli makanan di pasar. Waktu puja seranya di dekat jembatan laut dulu, tahu nggak jembatan laut? Oke lah. Nah, disitulah jadi kami beli makan di tempat ibu tuh kenal kami sama kami baik, murah sama dia, belanja situ dia kami kok makan sama dia nih sama makan sama dia kan. Mas makan sini dia beli nasi sini ya. Beli situ nasi, bawa balik ke rumah. Itulah Pak bilang sama pak cik saya nih, dia bilang Pak si Buyong nih ada simpan apa dia bisa ada pakai si apa untuk pelaris gitu. Dia pada pakai baju bikin ilmu pelaris lah gitu kan. Baju hitam saya bilang tuh. Jadi dia pergi minta sama itu sama si Buyong tadi dikasih sama si bapak tadi itulah jualannya laris, bapak kami itu ramai dia terus kedai dia. Bapak siapa? Pak cik saya tuh nasi sayo dulu. Oh, dikasih pelaris. Nah, dikasih baju, bukan dikasih kontan, dipinjamkan baju si Buyong tadi yang hitam nih. Suami ibu gitu kan? Iya, suami saya tadi itu. Baju hitam tuh kan, baju hitam kurung gitu aja, tak ada lengan. Nah, dikasih pakai sama Pak Nang itu ramai terus kedai dia. Sudah tuh dia kan kami belanja situ, nak lama ada kata Ete itu kami besoknya pergi kata Ete itu ada bilang ada orang kemari ya. Seri katanya kan. Nah, apa teh? Ini bertanya katanya. Ada orang Jawa itu nikah sama orang awak, di mana rumahnya teh? Katanya gitu. Ada orang cari. Ada orang cari, dia bilang tuh. Itu kan teh kan teringat saya awak nih kan, saya nih. Iya. Nah, memang saya kan. Jadi teh ini nak mau bilang. Tak mau dibilang sama kami rumahnya di rumah kami kan. Tapi nak tahu dia bilang. Cari. Jadi saya ini kan mau jujur sama suami. Dia bilang, Mas, tadi ada orang cari, katanya ada siapa nikah kemarin tuh orang Padang sama orang Jawa. Dah tuh. Gugup dia. Dia ini dia terus langsung grogi dia kan, macam mana gugup begitulah, nak tahu juga dia kan. Sudah tuh besoknya kami orang besoknya biasa, lalu besoknya lagi dia bilang kayak gini, Dek, cepatlah Dek jualan. Kan kami rumah anu tuh kan dekat ke Sebandar kan. Nah, cepatlah Dek, diantarkannya lah jualan kami itu. Duduk kami di situ. Sudah tuh dia di rumah, tak muncul ke situ. Tak muncul dia bukan masuk rupanya alat-alat tukang dia tadi itu. Alat-alat tukang yang tadi itu kan alat tukang dia tuh tadi itu kan saya yang belikan semuanya. Dia bukan ada ada kerja, saya kasih makan dia. Ya gitulah saya sampai saking sabar sama laki ya. Jadi sudah tuh dapatlah. Dia tuh pergi dia bawa tadi tuh orang seramai-ramainya tuh duduk situ. Saya tanyain enggak ada yang tahu. Pakai ilmu tadi mungkin. Dia pada enggak bisa memang dia ini kok kita ngomong tahu nih. Ya tak apa-apa lah dia tahu. Biar aja dia tahu kan. Dia mau ngapa gitu. Jadi sudah tuh kan. Dia kabur tadi tak ada yang tahu orang. Dia kan mengemas di rumah kan. Orang duduk sini, lewat dia bawa tas, bawa bawa alat-alat tukang dia tadi. Nanti kita tanya orang tuh nggak tahu saya. Kayak lewat angin gitu. Dia pergi dah jauh, dia nanti baru orang tuh
sadar. Ah. Nah, jadi kan sudah tulisan saya lemari kan lemari plastik. Mm-mm. Lemari plastik itu kan saya kunci di sininya. Mm-mm. Ada celengan saya. Jadi rusbang saya itu kan dia yang bikin, dia pandai juga tukang tuh bikin rusbang, ada lemarinya. Jadi kain sarung saya bagus-bagus dalam tuh. Saya masukkan kunci, lupa saya cabut kemarin tuh bawa balik. Jadi Saya saking kok lain betul lah tengah hati saya, tapi waktu saya diam aja kan. Jadi sekali itulah dari kali saya pulang ke rumah. Ya Allah Tuhan, kemana sejauhan nih kata kami itu kan. Tak ada lagi. Nah, saya buka lemari saya, habis kain sarung saya, kain-kain semua habis. yang bagus-bagus. Hah? Yang bagus-bagus itu. Iya, kain sarung memang habis semua. Kain sarung itu bagus-bagus. Kain sarung Padang. Iya, kain sarung dari Aceh itu, dari anak-anak tunanetra cantik. Jadi kan udah tuh, saya tengok kan lemari saya tuh kok di depan bagus. Sekali saya tengok belakang udah bekas koyak. Dikoyak dia rupanya nih. Ngambil barangnya tadi. Ambil duit celengan saya tadi, habis duit besar-besar diambil dia semua. Itulah duit tuh habis dengan apa namanya celengan dengan kain-kain tadi dia bawa lari. Jadi saya tanya ambil itu keluar. Bu, Pak, sama-sama semua dia tanya, ada nampak? Tangga. Dia tahu, saya tinggal tuh tahu orang-orang itu semua kan. Bu, ada nampak enggak tadi si masuk suami saya pergi? Tak tahu saya. Tak tahu. Dihilangkan ingatan dia semua orang situ jalan. Dan sampai sana di jalan baru orang tuh sadar semua. Pergi dia ke tempat yang jualan di pasar, jual tiket tuh kan. Habis itu dia singgah ke rumah, ambil baju dia tuh balik. Dia bilang, ditanya lah bapak saya tuh kan, mau kemana? Yung katanya kan, aku nak pergi ke Tanjung Batu, nak bikin rumah untuk istri, untuk saya, untuk Seri gitu. Dia bilang itu alasan dia kan, nak bikin rumah, jadi nak pergi sana dulu saya Pak, nanti balik lagi katanya. Saya ambil dulu baju katanya. Jadi dia kasih lah, kabur dia naik boat. Saya bilang ada beli tiket dia Pak, Bu, saya bilang Bu Haji, ada dia bilang itu sini tadi dia bilang mau balik mau pergi ke Tanjung Batu katanya. Padahal balik dia ke kampung. Tak kemana dia balik nak tahu sampai sekarang itulah. Tak tahu lagi saya di mana dia, nak tahu lagi. Sampai ambil perut saya ini kan makin besar kan. Udah hamil sama dia tadi. Nah, yang dia tinggalkan 5 bulan tadi. Nah, itulah hidup saya itu dari anak laki pertama nggak ada yang biasanya yang menyenangkan saya, menyusahkan saya ya. Nah, saya ketawa pemirsa karena ibunya nih ceritanya tidak kami bikin sedih gitu kan. Tidak di saya tuh beli rumah satu situ kemarin tuh. Jualan. Itulah kawin. Rumahnya mana? Sekarang masih ada? Nah, ada lagi dijual. Oh iyalah kalau gitu. Dari jual ada lagi. Jadi suami kedua tadi kabur gitu juga ya? Kabur gitu aja sampai sekarang saya bilang dunia akhirat tidak keizinkan. Saya bilang itu kau gitukan aku, saya bilang. Ada balasan aku nanti sama Tuhan. Tengoklah balasan kau, saya bilang. Pergilah kau tinggalkan aku, habis uang aku kau ambil saja. Aku tadi ambil dia ya. Aku ambil suami untuk baik-baik. Itulah saya cuma yang tahu kayak gitu yang cerita. Tapi kalau cerita saya rumah tangga saya dari bapak dia nih yang pertama sampai akhir, sampai dapat anak 5, 4 tuh, itu panjang. Bisa nangis ibu nanti, ya. Oke lah yang tadi udah cukup lah gitu. Pokoknya nanti yang mana-mana mau kita buang enak ya. Oke, tenang aja Bu. Oke, sudah gini aja Bu ya. Udah pemirsa ceritanya. Kalau kita semakin detail ibunya sedih nanti gitu. Jadi bagian kulit-kulitnya aja lah gitu. Sekedar berbagi informasi aja kita bahwa rumah tangga orang berbeda-beda gitu pemirsa. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Oke, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.